Direkturmu siapa? Belum datang ini masih belum berangkat. Bentar lagi. Terus Lak banjir kok lan, ini durung mari. Hah? Tak ngomong kok tak delok proyekmu ya. Sore-sore ya. Teleponan wonge kandhane duwe telepon enggak kowe? Dik, saya diancam lagi. Saya tahu kalau kamu kuat, kamu tidak takut mati. Tapi kalau anakmu saya bunuh gitu, maka kamu akan tahu rasanya gitu. Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini jemput bola ke Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya adalah karena tokoh kami malam ini adalah seseorang yang sangat sibuk, sangat berdedikasi untuk pekerjaannya dalam memimpin Surabaya. Dan kota ini memang sungguh sangat berubah. Mungkin untuk Anda yang pernah merasakan ke sini akan merasakan yang sangat berbeda. Saya sambut Ibu Tri Risma hari ini. Selamat malam Ibu. Ini mohon maaf loh Bu, kita mengganggu barang 1 jam. 1 jam untuk Ibu ini bisa melakukan banyak hal ya. Ibu silakan Ya. Ibu. 1 jam bisa melakukan banyak hal ya Bu ya. Oh iya, sangat berharga sekali. Baik, ini mungkin untuk Anda sudah tahu persis Ibu Tri Risma hari ini siapa, tetapi kita buatkan dulu profilnya berikut ini. Tri Risma Harini, akrab disapa Risma, perempuan kelahiran 20 Oktober 1961 di Kediri, Jawa Timur ini menjabat sebagai wali kota Surabaya periode 2010 hingga tahun 2015 diusung PDIP. Risma merupakan perempuan pertama yang memimpin kota pahlawan. Alumni Teknik Arsitektur ITS ini menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1997. Sebelum didapuk memimpin kota Surabaya, Risma telah mulai menata Surabaya saat menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2005 dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya di tahun 2008. Dipimpin Risma, kota Surabaya meraih 3 kali Piala Adipura, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 untuk kategori kota metropolitan. Selain itu, ia juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi CityNet. Atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Di tahun 2013, Surabaya memenangi penghargaan internasional sebagai kota yang sukses memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Dengan segudang prestasi ini, kemudian membuat Risma masuk dalam nominasi pemimpin kota terbaik di dunia tahun 2014 yang digelar oleh The City Mayors Foundation. Risma menjadi kandidat pemimpin kota terbaik dunia asal Indonesia, bersama 2 orang lainnya, yaitu Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Di awal kepemimpinannya di Surabaya, Risma nyaris dilengsarkan. Kebijakan Risma menaikkan pajak reklame adalah pemicunya. Dan di awal tahun 2014 ini, beredar kabar Risma ingin mengundurkan diri sebagai wali kota Surabaya. Kebijakan Risma dalam penolakan pembangunan tol dalam kota, kisruh kebun binatang Surabaya, penutupan lokalisasi Gang Doli, dan pengangkatan wakil wali kota yang tak sesuai prosedur menjadi pemicunya. Ya, pemimpin kota Surabaya yang satu ini memang tak kenal kompromi dalam membangun kota pahlawan. Ibu, apa rasanya didapuk menjadi wali kota terbaik? Biasa aja. Tapi seneng iya juga kan Bu? Enggak, malah takut. Takut kenapa? Takut nggak bisa menyangga bebannya itu. Adipura udah sampai 3 kali kalau tidak salah ya Bu ya? Ya, bagi saya penghargaan ya udah hari itu gitu. Karena tujuan utamanya kan bukan penghargaan. Tujuannya adalah saya diangkat jadi wali kota adalah bagaimana
warga Surabaya hidup sejahtera. Jadi ya sudah, hari itu selesai, nerima, seneng, udah besoknya lupa gitu. Besoknya udah lupa. Karena harus kerja lagi, ngejar kekurangan-kekurangan. Katanya ibu pernah bikin apa ya, istilah apa, menlok. Menteri Urusan Lokalisasi. Oh, itu istilahnya menlok. Habis ditanyain terus, saya bingung singkatannya apa, Bu? Saya bilang, kayak ada aja teman-teman itu. Iya. Tapi betul Bu, pernah ada yang menawari itu jabatan menteri Bu? Enggak ada. Cuman yang ngajukan kan teman-teman aja, nggak ada yang nawari. Yang langsung menawari ke ibu Enggak ada. Makanya saya juga bingung. Kalau ada yang nawari mau? Enggak. Kenapa? Karena berat itu, jabatan begitu-begitu itu berat. Jadi kalau dipilih menjadi wali kota untuk yang kedua kali? Sama, saya tidak akan pernah meminta jabatan itu. Kalau ternyata memang takdir seperti Ya, yang tadi. ya nanti kita lihat aja. Saya tidak mau mengandai-andai, tapi yang jelas saya tidak akan pernah meminta jabatan itu. Satu lagi nih Ibu, Ibu masih merasa partai sayang sama Ibu? Sayang. Merasanya dari apa Bu? Bu Mega tuh sayang sama saya. Bu Mega tuh sayang, betul. Beliaunya memang nyatakan, saya seneng orang seperti Mbak Risma gitu, sama Pak Jokowi katanya. Kalau yang di Surabaya, gimana Bu? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah nanya. Gimana nih Bu? Saya nggak pernah nanya. Ibu ini kan wanita, pemimpin kota besar di Ya. tanah air. Kalau stres Ibu kemana? Kalau stres bersihkan got. Bu, tapi kami ini memiliki salah satu tempat yang katanya ini jadi pelepasan kalau Ibu sedang stres. Berikut ini. Pak Pomo, bisa diceritakan nggak mengenai tempat ini itu seperti apa sih sebenarnya? Tempat ini adalah tempat untuk rehabilitasi sosial bagi warga kota Surabaya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ini ada beberapa warga yang asal usulnya juga tidak jelas. Iya, jadi kita tampung di sini, mereka kita didik, kita ajari, mereka kita bimbing. Tujuannya ke depan mereka bisa mandiri. Penemuan mereka itu gimana prosesnya? Ada macam-macam, ada yang mereka diantar oleh warga, ya, oleh keluarganya. Terus kemudian mereka kita temukan oleh petugas-petugas Pol PP. Terus kemudian dibawa ke sini, ya kemudian kita kita asuh. Ini Ibu memang sering ketemu dengan anak-anak ini Bu. Betul, itu Ya, pas stres. biasanya kalau pas ada masalah gitu kan, supaya saya bisa bersyukur. Kalau stres saya bersihkan got, kalau capek itu bersihkan got. Tapi kalau saya ada masalah gitu, saya tertekan gitu kan, biasanya apa yang saya cari ini ya kan, maksudnya saya jadi wali kota juga nggak tambah kaya gitu kan. Jadi kadang begitu kan, manusia saya juga keluar gitu. Nah, saya terus lihat mereka, jadi saya ngerasa oh ya, saya harus lebih bersyukur gitu karena mereka lebih saya lebih dibandingkan mereka gitu. Saya tahu di balik kekurangan yang diberikan Tuhan pasti ada kelebihan, cuman kita tidak tahu di mana kelebihan itu satu. Nah, dengan adanya tempat itu maka anak-anak itu bisa kemudian kekurangannya bisa ditutupi, itu minimal. Kemudian yang kedua, ya kalau anak orang kaya dia bisa bersekolah ke tempat yang ya dia punya biaya untuk sekolah gitu. Tapi anak-anak ini kan nggak ada gitu. Jadi sudah miskin ditambah beban dia harus ngerawat anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak ini diambil, mereka tetap bisa kontak dengan orang tuanya.
maka saya kira bisa mengurangi beban orang tuanya. Kemudian yang ketiga tentunya juga supaya mereka bisa menyiapkan masa depannya. Ya. Ya. Ngerti warnanya. Ada beberapa liputan juga yang kami sudah kumpulkan mengikuti keseharian ibu, kegiatan ibu, termasuk yang tadi ibu katanya kalau stres bersihin got. Ada berikut ini. Ibu, Ya Allah. iya, ibu saya Hangga dari Jakarta. Terus Nggak tahu aku. Bu, kalau misalnya mau wawancara sebentar bisa 5 menit aja minta tolong Bu waktunya. Aku cuma pengen ada interaksi sebentar. Bisa ya Bu ya? Iya. Biasanya apa Bu aktivitas pagi yang Ibu lakukan untuk keluarga gitu? Apakah Ibu juga bikin sarapan juga? Enggak Untuk itu? enggak bisa. Nggak bisa? Enggak bisa. Ibu, aku ntar ngikutin Ibu nggak apa-apa ya? Iya, Ibu ya? iya, silakan. Dibantu sama Pak Fiksa juga sih itu ya. Iya. Siap Ibu. Ya, iya. Ya. Silakan, ya, siap. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nyang kunjungan. Ayo Ya, aku ganteng no. Polisi, terus jadi apa? Suster, ya. Anak-anakku bisa jadi dokter, jadi suster, jadi polisi, jadi tentara. Asal mau? Asal mau? Teladan. Salurannya terbuka, tolong dilihat Pak. Saya pengarang di sini. Pengarang. Yang proyeknya enggak, siapa proyek? Proyeknya ini. Direkturmu siapa? Datang ini masih belum datang. Bentar lagi. September lho, iki lak banjir kok lah, ini durung mari. Hah? Terus bulan September ya? Pak ngomong, kok tak delok proyekmu ya? Sore-sore ya? Teleponan kok kayak kandanan lagi, telepon enggak kok ya? Kalau ingat nama Ibu Risma, kita akan ingat dengan belusukannya. Nah, bersama saya sudah ada Pak Peno, supir dari Ibu Risma. Ini memang setiap hari selalu ada barang ini di bagasi belakang mobil Bu Risma. Iya, kalau seperti sapu, kelengkapan untuk kerja kayak ada linggis, gunting untuk taman itu harus selalu ada siap. Kalau yang kayak bungkusan gini, Ya. ada yang diberikan ke warga. Oke. Terutama ada gula, kopi, buku ya. Sembako. Pak Peno, kalau misalnya kalian kan nyetir sosok Ibu Iya. Risma nih yang Iya. kebanyakan bilang orangnya tegas Iya, gitu kan. iya. Suka deg-degan nggak? Saya Apa gitu? selama diminta untuk jadi driver lagi, Ya, setiap kali naik itu perut nggak karuan, rasanya nggak nyaman gitu. oke. Tapi namanya tugas saya dipercayakan untuk bawa Ibu Surya 1 ini, ya saya siap mengerjakan gitu. Cuma sempat nyasar-nyasar dong, misalnya kayak misalkan, aduh, misalkan Pak Peno udah mau lurus, terus tiba-tiba Sering itu, itu udah sering. Terus sering suka- kesasar. Suka diomelin sama Ibu Risma. Biasa itu. Itu udah biasa. Iya, biasa. Menariknya saya sebagai supirnya Ibu ini, waktu penutupan lokalisasi Sememi itu mobil ini sempat ditahan oleh warga. Oke. Jadi tidak boleh jalan. Oh. Tapi Ibu sudah dievakuasi duluan. Oke. Mohon izin Ibu, Ibu harus jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan, tetap semangat, banyak yang mendukung Ibu. Isi mobil ibu tuh beda dengan wanita lainnya. Nah, biasanya kan belanjaan, tas, sepatu, baju. Ini tadi alat kebersihan itu dan lain-lain itu emang selalu begitu, Bu? Iya kan kadang saya butuh butuh kalau kotor langsung saya sapu. Kadang saya butuh
motong pohon, motong tanaman. Kadang saya butuh membuka pintu saluran. Jadi saya punya linggis. Ibu semua komunikasi lewat HT. Kalau mantau itu gimana itu Bu misalnya? Ya ini murah meriah. Sekali saya ngomong kena semua. Jadi sekali saya ngomong, anak-anak tuh sudah tahu. Jadi kalau misalkan dia langsung ngikur. Habis jalan ini kotor gitu, dia gitu. Langsung dia ngomong, jalan ini gitu. Jadi dia udah tahu gitu. Nah kalau saya sekali marah. Boleh Bu, testing Bu. Ini yang ada Linmas ya. Posko Linmas monitor. Sekali Bu, arahan. Dijawab Bu, silakan. Ya, tadi ada pohon tumbang bisa ditangani, Pak. Ada laporan lagi pohon tumbang. Untuk saat ini masih ini Ibu. Tadi sore juga sudah dikondisikan dengan rekan-rekan Ibu 86. Terima kasih, selamat bertugas. Iya. Biasa nggak gitu pasti Bu? Biasanya marah-marah. Enggak, tapi kalau enggak gini biasanya kalau bingung gitu ya marah, tapi kalau gini enggak. Jadi begitu ada suara dari Ibu langsung biasanya kalau pas cuma nanya gitu aja enggak. Tapi kalau sudah kerja marah-marah. Aduh ini kalau nggak sakit perut, pengen pipis apa gitu ya Bu ya. Ini ada warga. Padahal Bu. saya enggak loh, habis selesai. Enggak. Iya Ibu selesai, yang dimarahi nggak selesai. Ada warga Bu yang merasakan hikmah langsung dari kerja keras Ibu. Tamu kali ini adalah dari lokalisasi Dupa Bu, bukan dari Doli. Dupa ini Ibu ingat nggak ada apa aja, ada siapa saja? Ini mungkin Bu. Bu. Boleh cium gak Bu? Iya, boleh. Enggak. Ibu Sriatun. Ibu Resa ngomong bahasa Indonesia. Enggak apa-apa bahasa Jawa nanti tak terjemahkan. Ibu, kami hadirkan Ibu Sriatun kemari. Sudah berkali-kali menawarkan untuk disamarkan begitu, tapi ibunya ingin hadir terbuka. Kenapa Bu? Ibu nggak boleh malu sekarang sama. Nggak perlu ditutupi lagi. Karena Ibu sama sudah derajat. Kemarin pun sama gitu, cuman Ibu kenapa harus malu, nggak apa-apa. Nggak ada di mata Tuhan, kita semua sama. Saya sama dengan Ibu. Jadi betul ya Bu Wali, bahwa kisah-kisah seperti Ibu Sriatun ini yang membuat Ibu gigih untuk segera melakukan perbaikan. Iya, karena saya tuh kebetulan, saya nggak tahu ini mungkin jalan Tuhan ya. Saya kebetulan nulis tugas akhir saya, itu saya di Dupak Bangunsari. Jadi saya tahu persis saat itu tahun 86, 87, 86, 87 itu saya tuh hampir 1 bulan saya ada di sana. Saya mendalami tentang, tapi saya kan arsitek, saya mendalami tentang perumahan di situ, permukiman di situ. Dari situ saya kembali lagi, saya jadi wali kota. Saya ke sana tuh nggak ada yang berubah. Saya ketemu juga, mohon maaf ya Bu ya. Ada seorang PSK yang sudah tua gitu. Nah kemudian saya kumpulkan di kediaman, puasaan begitu. Nah kemudian dia marah ke saya. Saya ini juga mau bertobat Bu. Tapi apa pemerintah bohong katanya gitu. Katanya saya dibantu, saya nggak dibantu gitu. Oke Bu, saya datang besok ke sana. Saya datang ke rumahnya, nah kemudian dia cerita, rumahnya tuh di pinggir rel. Pertama saya tanya, Bu, Ibu tuh berapa tahun kerja menjadi PSK? Ya sekarang usianya 62 tahun, jadi beliaunya mulai sekitar usia 28 tahun. 30 tahun lebih bekerja. Terus Ibu hasilnya apa? Ibu tinggal di rumahnya kecil, sewa, rumahnya tuh kurang lebih 2 kali 2.
Nah, kemudian saya tanya lagi, Bu, mohon maaf sekali, Ibu sudah sepuh gini, terus siapa pelanggannya? Saya tanya gitu. Terus dia jawab, anak-anak. Disitulah kemudian dia cerita bagaimana detailnya. Disitulah kemudian saya harus menyelamatkan anak-anak. Kalau Ibu Sri Hatun, mohon maaf, Ibu usia sekarang Ibu usia 60. berapa? 60. Dan di Dupa, di lokalisasi Dupa dari sejak usia berapa, Bu? Wah, Umurnya pinten? Mulai teng anu, Dupa. 40. 40. Sempat menolak penutupan Dupa. Iya. Kenapa? Waktu itu Ibu sempat menolak, kenapa? Nggak bisa cari makan, takut nggak bisa cari makan. Nggih. Ajri menawi mboten saged mangan. Nggih. Takut nggak bisa cari makan. Tapi setelah berhenti, ternyata rezeki tetap mengalir ya, Bu ya. Jual-jualan, daster tetap goreng-gorengan lah nggak apa-apa toh, Bu. Pokoknya halal. Pokoknya halal. Iya, pokoknya halal. Baik, Ibu Sri Hatun katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa? Akan menyampaikan sesuatu untuk Ibu Risma. Ini, Bu, kado Apa ini? kerudung. Ya enggak baik. Dibuka, Bu, dibuka. Jualan boleh ya? itu loh. Penjenengan mesin aku. Kayak anu kenangan-kenangan Ibu. Boleh disobek aja mungkin, Bu. Disobek ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Disobek ya, Bu. Enggak Iya, apa-apa ya. enggak apa-apa. Tapi Bu, enggak baik. terima loh, Bu. kasih ya, Bu. Iya, tapi enggak baik loh, Bu. Bagus ini loh. Dibuka, Bu. Nggak ngerti warnanya. Boleh dibuka, Bu. Kok perso senengane warnane orange. Sukanya orange ya. Ibu. Terima kasih ya, Bu. Jelek ya, Bu ya. Enggak apa-apa, Ya, Bu. bagus. Atur nuwun ya, Bu. Ya jualan gitu loh, Bu. Sama Kami daster, kembali Bu. saat lagi. Dik, saya diancam lagi. Saya tahu kalau kamu kuat, kamu tidak takut mati. Tapi kalau anakmu saya bunuh gitu, maka kamu akan tahu rasanya gitu. Ibu ini bisa menjadi seperti ini kan pasti ada peranan orang tua gitu ya, Bu ya. Bisa menjadi Ibu Risma yang seperti ini, tegas, galaknya juga iya. Seperti apa sih, Bu, dididik oleh orang tua? Ya, saya diajarkan disiplin. Pernah, Bu, dimarahi oleh orang tua karena Ibu nggak disiplin? Ya sering, ya sering. Sering lah, tapi saya bandel. Nah, kami memiliki cuplikan beberapa foto-foto mungkin ya, kumpulan-kumpulan foto berikut ini. Setuju nggak kalau dibilang mirip ini berdua nih? Ya nggak, Bu? Mirip ya, Bu, dengan Ibunda? Iya. Apanya tuh, Bu? Kalau sifat-sifatnya? Ya, yang jelas kalau saya sifat keras, saya kan nurun bapak. Oke. Tapi kalau merhatikan orang, saya nurut ibu saya. Nah, Iya. ini fotonya ada di belakang nih, Bu. Sedang apa ini? Fotonya tuh sedang Ini masuk sungai saya. Jadi saya masuk sungai. Waktu itu sakit kalau nggak salah saya masuk sungai. Terus ini ibu saya mau ke Surabaya. Saya dari Kediri mau ke Surabaya kalau nggak salah Lebaran. Kita mau ke Surabaya. Di jalan terus turun di sungai itu. Iya. Kalau tadi yang sepedahan juga Ibu ketawa itu yang sepedahan. Iya. Kenapa, Bu? Ini saya
saya tuh jadi pemimpin sepedaan ini, sepeda hias. Nah, itu saya ingat ceritanya karena apa? Kan saya sempret untuk lurus, kan ada berapa kali sempritan itu lurus. Nah, itu yang saya pimpin marah-marah, jalannya jelek suruh lurus terus. Makanya saya ingat ini. Oke, terus kemudian tadi ada foto lagi nih yang mungkin nggak semua orang percaya kalau ini Ibu Risma. Iya. Ternyata nari juga ya Bu ya? Iya, nggak ada yang percaya tuh saya juga. Saya suka nari, dikiranya misalnya marah-marah. Sampai usia berapa nari Bu? SD, karena saat itu saya nggak boleh gerak terlalu banyak, sehingga saya kemudian nari. Jadi kalau saya sempat jadi suruh jadi asistennya guru nari gitu. Karena memang saya nggak boleh gerak banyak gitu. Nah, tiap kali 17 Agustus gitu saya nggak berhenti, tiap malam pindah dari sini tampil ke sini, tampil sehari kadang-kadang 2 kali gitu tampil. Padahal nggak gitu. boleh. Boleh kalau nari yang olahraga kayak gitu, okay. yang fisiknya terlalu banyak gitu nggak boleh. Tapi begitu saya sembuh sakit SD kelas 6, saya langsung ke olahraga, jadi saya lupa terus narinya. Jadi ke basket, voli, lari kayak gitu. Tadi Ibu mengatakan tegasnya itu dapat dari disiplinnya dari ayah. Pernah dimarahi tadi Ibu juga mengatakan iya. Itu Ibu berlakukan juga disiplin itu untuk keluarga, anak-anak Bu? Iya, ya saya sampai sekarang masih seperti itu. Jadi diajarkan memang bapak saya selalu datang di kantor lebih paling pagi. Kemudian ibu ngajarkan meskipun kami libur, kalau bapak ke kantor kita harus ngantar bapak. Jadi sampai sekarang juga terbiasa saya pagi. Ima, ini yang pertama ya. Boleh dikenalkan Bu? Iya, ini anak saya yang pertama. Mas Fuad kenapa terharu ketemu Ibu? Ya terharu ya. Gimana ya? Mama itu ya the best lah kalau saya ngomong itu. Ya saya ya benar-benar ya seneng, bahagia punya mama seperti ibu. Sering komplain nggak? Dia besar sendiri, jadi saya nggak ikut besarkan, dia besar sendiri. Maksudnya besar sendiri itu karena Ibu Iya, sibuk sekali. saya tinggal terus gitu. Rasa apa saja yang Mas rasakan sebagai putra sulungnya Ibu Risma ini? Walaupun tadi dikatakan oleh Ibu besar sendiri. Iya, emang seperti itu sih sepertinya. Ya walaupun emang kalau saya terus terang, karena kalau misalnya saya lihat dibandingin sama teman-teman saya, ketika saya mungkin main ke rumah teman saya, itu emang perlakuannya orang tua teman saya ke teman saya itu emang berbeda. Cuman dari saya itu saya juga bersyukur, saya juga harus mengerti bahwa mama saya ini bukan punya saya pribadi dan adik saya, tapi juga milik warga Surabaya gitu. Jadi saya harus memahami seperti itu. Saya juga nggak tahu kondisi dia, kadang juga ada perasaan bersalah gitu. Tapi terus saya terus ingat sumpah saya gitu, bahwa sumpah saya tuh tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi sumpah saya kayak gitu. Jadi terus saya lupa. Bahkan di doa pun dia lebih belakangan. Saya doakan warga Surabaya dulu, baru doakan dia. Karena itu dalami sumpah saya gitu. Jadi kalau saya doakan warga Surabaya dulu, baru saya doakan dia.
Ya saya takut salah gitu karena saya sumpah gitu. Mbak tahu ya, ada dulu pernah kejadian. Saat itu saya buat kebijakan itu. Nah kemudian saya diancam dibunuh. Nah kan terus saya ngomong sama sopir saya, aku siap mati gitu. Saya siap mati gitu. Terus saya tanya sopir saya, kamu siap mati? Saya siap, katanya sopir saya. Saya tanya ajudan, kamu siap mati? Siap. Nah kemudian apa yang terjadi? Saya diancam lagi. Saya tahu kalau kamu kuat, kamu tidak takut mati. Tapi kalau anakmu saya bunuh gitu, maka kamu akan tahu rasanya gitu. Terus saya nitip ke dia. Terus saya jelaskan bahwa mati hidup itu bukan di tangan seseorang, di tangan Tuhan. Nah, terus mereka mengerti semuanya. Nah, pas ada telepon gitu, anak saya yang kecil diancam begitu, tak bunuh kamu. Anak saya jawabnya gitu. Anaknya saya, aku nggak takut karena mati hidup bukan di tanganmu. Dia jawab persis seperti yang saya sampaikan. Waktu itu pernah dikumpulkan untuk mengatakan Pamit. bahwa ya pamit, pernah. Iya, pernah. Apa reaksi Mas Fuad apa? Ya kalau dalam hati aslinya ya nggak rela sih Mbak, kan gimana ya, namanya orang tua anak ya, masa rela kalau orang tua nanti kenapa-kenapa. Cuman ya mama kan orangnya juga keras dan juga udah ngomong seperti itu, ya mau nggak mau ya udah rela seperti itu. Ternyata dalam Saya hatinya pengen- nggak rela, Bu. Dalam hati. Saya tahu mana mungkin dia rela, tapi kan saya harus nyampaikan itu supaya kalau memang ada kejadian benar gitu, mereka sudah siap gitu, minimal ya nggak 100% gitu, minimal 25% lah ya. Iya. Mereka sudah tahu seperti Iya. itu. Biasa saya suka ke aneh-aneh gitu. Saya ke tempat lain sendiri, terus saya ditawar orang, saya lari. UPTD Griyawerda ini diresmikan Bu Wali Kota tanggal 16 Juli tahun 2013. Nah kalau dari sekian banyak penghuni ada cerita unik itu, katanya ada yang Sematang Kara. Ini ada Ibu Anjani. Bu, senang nggak di sini? Ya, saya cukup senang. Cukup senang. Sudah berapa lama Ibu Anjani di sini? Sama di Kepote 2 tahun jalan 2 tahun, ini 2 tahun. Senang juga ke tempat makan dikasih. Tapi saya pikirannya nggak punya siapa-siapa. Semoga Tuhan menolong padaku. Bisa tahu semalamnya, sesiangnya di sini juga nggak punya siapa-siapa. Aku menyerahkan pada Gusti Allah. Saya banyak terima kasih menampung di sini, dikasih makan, dikasih mandi, tidur, juga saya berdoa sama Tuhan. Iya. Gitu. Masa sudah punya siapa-siapa. Kebetulan Ibu Mbah Anjani sudah hadir di sini. Bu Risma, kita ngobrol dengan Mbak Anjani, boleh? Nah, Mbak Anjani mau bicara apa ke Ibu Wali? Saya tidak punya siapa-siapa, mau berdiri kampung, kehabisan famili juga, anak juga. Jadi saya selalu kerja ikut orang, jadi pembantu gitu. Lantas gitu saya kena kecelakaan, nggak bisa jalan. Saya nggak bisa kerja, saya masuk di pantai Jompo. Gitu. Sudah ndak usah mikir keluarganya. Ini semua keluarga termasuk saya. Ye, ye. Mbak, Iya. katanya ada mau kasih sesuatu juga. Iya. Apa? Boleh. Itu mainan itu. Hasil karyanya Mbak. Keterampilan. Nggih, keterampilan. Ini saya yang Terima buat. kasih. Ini Mbaknya yang buat. Iya. Ya.
Oh iya. Baik, Bu. Oh ada ininya. Ada prosnya. Untuk prosnya. Atur nuwun ya, Mbak. Mbak, makasih Mbak. Kita kembali lagi ke sana ya Ibu. Boleh Iya. dibawa kok. Ya, dibawa aja. Ini Ibu ini kan bisa dibilang dari kecil besar di Jawa Timur terus ya Bu ya. Iya, Sampai kuliah semua juga di Jawa Timur juga ya. Bahkan ini mungkin Ibu salah satunya adalah menulis skripsi juga tentang lokalisasi ya Bu. Ini skripsi Ibu tidak terlupakan untuk yang satu ini loh Bu. Iya. Iya, katanya. Oh iya. Untuk Bapak ini nih. Ini Profesor Johan Silas. Ya. Boleh diperkenalkan Ibu, Prof ini siapanya Ibu dan lain-lain, berapa tahun nggak ketemu. Prof Johan Silas ini dulu yang saya ikut kerja, sebetulnya bukan karena orang tua saya tidak mampu, tapi memang saya pengen cari pengalaman, jadi saya mahasiswa. Prof ini suka bantu ngerjakan di tata kota sini. Jadi di pemerintah kota, makanya saya nggak asing di sini. Nah kemudian saya kalau libur ikut kerja, ngerjakan. Waktu itu ada program KIP, Kampung Improvement Program itu. Nah saya ikut bantu survei. Suatu saat survei, saya nggak tahu Prof lupa apa enggak. Survei di daerah, saya tidak mau ngomong Kuta Jaya situ. Nah, Prof lagi ngomong-ngomong sama warga, saya survei biasa, saya suka, memang tadi saya sampaikan suka aneh-aneh gitu. Saya ke tempat lain sendiri, terus saya ditawar orang, saya lari. Prof, saya bilang gitu. Prof, makanya tuh saya dimarahin, makanya saya bilang gitu, jangan misah sendiri. Katanya Ditawar gitu. Nah, orang. terus saya saat itu pada tugas akhir nyarankan, coba kamu desain itu apa namanya kawasan perumahan Dupa gitu. Terus saya coba cari site-nya, lokasinya di Dupa Bangunsari. Saya nunggui tiap sore saya datang ke situ, kurang lebih selama 1 bulan. Saya pengen tahu suasananya kalau malam, kalau sore juga pagi. Nah beliaunya ini sebetulnya yang uji saya. Nah saat saya diserang sama apa namanya penguji lainnya, beliaunya yang bantuin gitu. Enggak, maksudnya tuh begini kan. Iya Prof, waktu itu Prof malah justru bantu gitu. Tapi ini ceritanya nakal, agak Pak. beda gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Bu Risma ini suatu pendekatan baru di mana kita merancang rumah susun, tapi kita bicara dulu dengan calon penghuninya. Biasanya kan kalau arsitektur Bikin aja gitu ya. bikin terus orangnya dimasukin Ya. dia. Ini beda. Nah, pendekatan seperti ini tidak biasa gitu. Sehingga bagi beberapa dosen tuh aneh gitu. Ya tentunya saya harus menjelaskan kan. Dan ternyata memang ini lalu menjadi model. Sehingga diikuti di Semarang, di Bandung, di Jakarta. Gitu. Jadi artinya kalau kita membuat rumah susun, kita mesti tahu dulu siapa yang akan menghuni gitu. Tapi ada sisi yang lain gitu yang saya ingat dengan Bu Risma ini ya, adalah bahwa sebetulnya itu agak bandel gitu ya. Bukan agak emang Karena ya. daerah yang disurvei itu tadi adalah sebagian lokalisasi. Dia maksa ngajak temannya, dia akan survei nyiapkan untuk pembangunan rumah susun itu. Saya pikir-pikir nekat juga ini ya, perempuan lagi, waduh. Dan kemudian hasil survei itulah kemudian dipakai sebagai tesisnya Bu Risma. Jadi ini yang pertama sebenarnya di Indonesia di mana kita merancang bangunan rumah susun, tapi penghuninya yang menentukan saya ingin seperti apa begitu. Jadi urusan belusuan masuk ke tempat-tempat begitu udah biasa. Begitu. Iya. Jadi rupanya dibawa terus sampai sekarang. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Terima Kami harus kasih. jeda dulu. Saat lagi kami kembali. Jarang-jarang loh kandidat minta tidak terpilih itu. Biasanya kandidat di mana-mana ingin menang. Ya, karena saya tahu bahwa itu pasti akan berat. Tapi ini Bu, saya ingin bacakan sedikit
ada quote Bu, mungkin Ibu ingat atau enggak, tidak ada yang tidak mungkin di dunia asal disertai dengan kesungguhan, Allah akan menolong kita. Ya, saya Masih sepakat. ingat? Ya. Masih ingat dengan quote siapa Ya, ini Bu? Gus Lutfi mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu terbaru. Iya. Aku nuwun. Itu waktu beberapa saat sebelum Ya. pencalonan menjadi wali kota Surabaya menginginkan supaya nggak terpilih. Oh iya, jadi beliau malam-malam memberitahu begini-begini begitu ya, bla bla bla. Terus saya bilang kalau memang takdir ya nggak bisa ditolak, saya bilang. Tapi saya tetap istikharah. Jarang-jarang loh kandidat minta tidak terpilih itu. Biasanya kandidat di mana-mana ingin menang. Ya, karena saya tahu bahwa itu pasti akan berat. Saya sudah membayangkan itu pasti ada yang menyampaikan gini. Kalau orang itu jalannya menurun, Bu Risma tuh enggak, jalannya ke atas gitu. Ya masih kalau nanjak itu berat gitu kan. Makanya saya yakin bahwa itu pasti akan berat. Makanya daripada saya jadi berat, mending saya nggak jadi gitu aja pikiran saya kan. Gitu. Saya pernah ingat di salah satu artikel di pemberitaan pada saat akan penutupan Doli itu Bu, sampai apa ya kalimat Ibu persisnya waktu itu, kalau saya mati apa gitu waktu itu, masih ingat nggak Bu? Pamit. Saya pamit ke keluarga saya. Betul-betul pamit ke keluarga? Iya, saya kumpulkan anak saya, suami saya sampaikan, tolong kalau mamang itu saya harus mati, tolong saya diikhlaskan dan tidak boleh ada yang nuntut. Ya. Kenapa Ibu sampai siap-siap seperti itu? Ya ini bagi saya jihad gitu, yakin bahwa saya tidak boleh mundur gitu. Nah. Baik. Tapi Ya. di samping itu banyak juga penolakan ya Bu ya? Oh enggak banyak lagi. Maka pesan saya ketika itu Mbak Endi, Bunda, kuncinya yang ikhlas ya, saya bilang. Ikhlas. Ikhlas. Jadi menutup itu ikhlas, bukan cari apapun. Bukan tidak boleh cari nama. Tidak boleh. Saya pesan itu jam 3 malam. Ya, jadi paginya mau nutup, ya. saya pesan jam 3 malam habis salatul lail, saya bilang Bunda ikhlas. Kuncinya hanya ikhlas. Nanti Allah yang belain. Bukan Gak untuk usah minta bantuan pria, siapapun. bukan untuk untuk kepentingan pribadi, kepentingan. pamer, bukan. Karena itu berat. Ya. Saya berpesan ketika panjenengan Bunda jadi wali kota, jangan pergi haji, jangan pergi umroh, saya bilang. Gak boleh. Tidak boleh. Gak boleh. Dan nurut beliau. Kenapa? Haji dan umroh itu privasi, urusan pribadi dengan Tuhan. Padahal seorang Risma yang wali kota, matrik masuk surga itu karena adil, bukan karena ibadah. Dan adilnya itulah ibadah. Melihat pohonnya itulah zikir. Membersihkan sampahnya itulah zikir. Mas saya katakan, selesai sholat tidak usah wiridan, terus kerjakan. Jangan sampai ada rakyat yang menangis. Buat mereka tersenyum. Itu aja pesan saya. Wow. Berat memang. Ibu terima kasih. Ini 1 jam yang sangat berharga untuk kami. Datang ke Surabaya, ngobrol langsung di kantor Ibu. Terima kasih juga untuk waktu Ibu meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Tri Risma hari ini. Kami kembali pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.